Hai Sobat Muda, jika beberapa waktu lalu kita telah membahas tentang sosok Raden Saleh atau Raden Saleh Syarif Bustaman, seorang seniman ternama asal Indonesia. Namun tahukah kalian ternyata Raden Saleh memiliki istana yang sampai saat ini masih berdiri di pusat kota Jakarta. Berada di sudut kompleks Rumah Sakit PGI Cikini di Jalan Raden Saleh Raya nomor 42 Menteng, Jakarta Pusat, bangunan yang mulai tergerus waktu ini masih tampak kokoh dan megah bak istana Sobat Muda. Nah, kali ini tim Indonesia akan mengajak Sobat Muda untuk berkunjung ke rumah Raden Saleh untuk melihat kemegahan hingga mencari tahu sejarah berdirinya rumah sebagai bangunan cagar budaya peringkat provinsi melalui SK Gubernur DKI nomor 475 tahun 1995 dengan klasifikasi A ini. Penasaran? Yuk kita cari tahu bersama. Sobat Muda, ngomongin tentang sejarah rumah Raden Saleh, ternyata kala itu rumah ini menjadi bangunan pertama di Jakarta dengan fasilitas megah loh. Bahkan di dalam bangunan ini terdapat kebun binatang. Tidak sampai di situ, rumah Raden Saleh juga terbilang unik karena bentuk arsitekturnya yang begitu menonjol. Berbeda dengan bangunan-bangunan di sekitarnya karena memiliki gaya arsitektur yang terlihat seperti bangunan campuran Eropa, Arab, dan Tiongkok. Jika mengulik sedikit tentang sejarah awal berdirinya rumah Raden Saleh ini, diketahui dalam dokumen arsip kolonial menyebutkan pembangunan rumah tersebut pada 1852. Menurut catatan kolonial tersebut, juga Raden Saleh sendiri yang merancang bangunan rumah yang megah ini. Ya, keterampilan membuat konsep arsitektur ini didasarkan pada keterampilan Raden Saleh yang tidak diragukan lagi sebagai seniman pelukis pertama pribumi yang karya-karyanya mendapat pengakuan dari orang-orang barat. Kala itu, ketika gambar arsitektur itu selesai, Raden Saleh akhirnya membangun rumahnya dengan biaya yang luar biasa mahal. Namun karena ia seorang seniman yang kaya dan menginginkan rumah tempat tinggalnya nyaman, sehingga jumlah uang bukan menjadi permasalahan baginya saat itu. Wah, sultan ya! Sobat Muda, dalam proses pembangunan rumahnya, Raden Saleh tidak hanya terpaku pada bentuk arsitektur yang ingin terlihat megah seperti di Eropa. Namun, seniman kondang asal Semarang ini juga melengkapi rumahnya dengan tata ruang halaman rumah yang luas, bahkan dengan tambahan kebun binatang. Menurut beberapa sejarawan, kebun binatang yang dibangun oleh Raden Saleh di rumahnya ini ternyata merupakan kebun binatang di Indonesia yang apabila saat ini masih beroperasi usianya lebih dari 150 tahun. Meski begitu, kebun binatang yang pernah berdiri di atas luas tanah 10 hektare ini awalnya hanya dibangun untuk taman bunga saja. Namun karena Raden Saleh kurang puas dengan taman bunga, akhirnya terbesit ingin ada kebun binatang. Nah, ketika kebun binatang ini berdiri, kabarnya meluas hingga ke mancanegara dan menarik awak media Belanda untuk meliput. Akhirnya, karena terkenal di berbagai daerah bahkan luar negeri, rumah Raden Saleh khususnya bagian kebun binatang tak pernah sepi pengunjung. Seiring dengan perkembangan zaman, rumah Raden Saleh terbengkalai apalagi ketika Raden Saleh sudah meninggal dan istrinya sebagai pewaris utama juga meninggal, sehingga rumah ini sudah tidak ada lagi yang mengurus. Hingga akhirnya pada tahun 1949, pemerintah Republik Indonesia menjadikan rumah Raden Saleh sebagai tempat hiburan kebun binatang bernama Kebun Binatang Cikini. Nah, Sobat Muda, Kebun Binatang Cikini ini merupakan cikal bakal Kebun Binatang Ragunan yang hingga saat ini masih bisa kita jumpai di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Peristiwa pemindahan kebun binatang dari rumah Raden Saleh di Cikini ke Ragunan ini terjadi pada tahun 1966 melalui kebijakan pemerintah daerah pada era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. For your information Sobat Muda, sesudah pindahnya kebun binatang Cikini di bekas rumah Raden Saleh ke Ragunan, rumah ini kemudian berpindah fungsinya menjadi Rumah Sakit PGI Menteng. Sobat Muda, memasuki area rumah Raden Saleh, tim Indonesia disambut dengan pemandangan halaman bangunan beralaskan keramik kuno merah bata dengan beberapa anak tangga melengkung di depannya. Sementara bagian atap sisi utama berbentuk runcing dengan nuansa Eropa. Tak sampai di situ, pintu-pintu bangunan tinggi dan lebar dihiasi ornamen-ornamen menarik.
menambah kesan tersendiri bagi mereka yang melihat secara langsung bangunan ini. Namun sayang sobat muda, kini kondisi gedung tersebut memprihatinkan. Banyak bagian bangunan yang telah rusak, khususnya di lantai 2. Terlihat terdapat atap bangunan yang mengalami kebocoran, sementara lantai kayu di lantai 2 juga banyak yang telah lapuk, dimakan rayap dan berlubang. Sedih ya sobat muda. Tim Ed Indonesia mempunyai tips bagi sobat muda yang tertarik ingin berkunjung ke rumah Raden Saleh ini. Pertama, pengunjung bisa datang kapan saja ke rumah Raden Saleh karena kompleks Yayasan Kesehatan PGI Cikini buka 24 jam. Namun, sebaiknya kalian menghubungi pihak Yayasan Kesehatan PGI Cikini terlebih dahulu agar dapat akses untuk memasuki bangunan ini agar saat berkeliling kalian akan lebih merasa nyaman. Bahkan jika beruntung, di waktu-waktu tertentu pihak Yayasan PGI dapat menemani kalian berkeliling. Tips kedua, kalian harus memperhatikan kondisi cuaca sebelum berkunjung ke tempat ini. Jika datang siang hari saat cuaca tengah panas, jangan lupa membawa payung atau memakai topi ya, terutama bagi kalian yang menggunakan angkutan umum. Mengingat dari gerbang depan kompleks Yayasan Kesehatan PGI Cikini, kalian masih harus berjalan sekitar 240 meter agar sampai ke rumah Raden Saleh. Tips ketiga adalah tidak menyentuh apapun yang ada di rumah ini. Karena saat tim Ed Indonesia berkunjung, banyak cat yang terkelupas di beberapa sudut, terutama di balkon dan tiang-tiang penyangga rumah. Ditambah, sejumlah plafon di lantai 2 sudah jebol. Pintu-pintu di sisi kiri dan kanan ruang depan yang menghubungkan ke ruangan lain juga terlihat kusam. Bahkan pengunjung kini tidak dapat naik lantai 2 akibat lapuknya tangga yang sudah dimakan usia. Jadi kalian yang berkunjung cukup melihat atau bersuah foto dari jarak yang aman ya.